Rezeki dan kekayaan di akhir tahun. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kita akan membaca anugerah atau blessing dalam bentuk rezeki dan keuangan di akhir tahun seperti apa. So this is the gift buat akhir tahun agar kau bisa mulai awal tahun seperti apa. Jadi nanti aku juga bakalan lihat di awal tahun energinya kayak gimana. So aku bakalan lihat langsung. Kalau misal kalian baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Bisa olah nafas dulu untuk relax. Siapapun yang klik video ini, aku percaya tidak ada yang kebetulan. Jadi memang pesannya untuk dirimu. Ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. But aku spesifikin readingan ini untuk akhir tahun. Oke? Nanti kalau kamu sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Kita langsung lihat aja. Oke. So, kita bakalan lihat. Energimu soal financial, blessing and financial situation. Blessing and financial situation. Di akhir tahun. Ada energi Capricorn di sini. Energi Earth. Fire sign Aries atau Sagittarius. And then Earth sign Taurus or Capricorn. Oke, yang aku lihat gini, sebenarnya simple. Aku bakalan kasih saran dulu, baru nanti kita lihat peluangnya. Jadi sarannya sebenarnya gini, untuk melepaskan konflik di dalam diri atau hal-hal yang membelenggu dirimu, melepaskan perasaan kurang, melepaskan perasaan-perasaan yang di low vibration, seperti terasa diabaikan, terasa merasa sendirian, konflik batin karena ada perasaan yang dipendam gitu. Di sini disarankan untuk bisa ngelepasin itu. Karena kalau aku lihat Five of Stars sama Five of Wands itu sesuatu yang membelenggu ibaratkan. Karena ada energi the devil, ini yang kamu bawa dari yang kemarin. So, untuk achieving more financial stability atau kestabilan finansial atau bahkan rezeki dalam bentuk finansial, harus mampu untuk ngelepasin itu gitu. Jadi aku nggak hanya meramalkan apa yang akan terjadi, but I'm trying to help you. Aku coba ngebantu gimana cara untuk bisa usaha buat meraih apa yang kamu potensi bisa raih gitu. Nah, dari energi The Five of Stars, sometimes kita tuh punya banyak blessing dalam kehidupan, tapi karena kita tenggelam atau termakan sama konsep kesendirian dan kesepian, kita nggak mampu melihat blessing atau anugerah yang indah-indah gitu. So, ini disarankan buat usahakan atau niatkan diri untuk pas melek itu ngelihat hal yang indah-indah, dalam arti mencari blessing yang kamu punya. Ini ada konsep perubahan kalau aku lihat untuk yang kemarin-kemarin ngerasa ketidakadilan secara finansial, udah usaha mana nih nggak ada gitu. Ini ada proses perubahan. Yang namanya perubahan berarti aktivitas juga ada yang berubah dulu gitu. So, yang dikasih sama semesta perubahan dalam bentuk finansial. Let's say kamu mau achieving atau ngedapetin finansial yang lebih lagi, dikasih jalannya. Tapi harus ada sesuatu yang kamu usahakan dulu. Atau ada sesuatu hal yang harus kamu korbanin dulu. Contoh, kamu korbanin tenaga, kamu korbanin waktu. Yang tadinya kerja mungkin hanya untuk orang lain, sekarang harus kerja untuk diri sendiri nih, gitu. Nah, di sini balik lagi karena energi di sini yang membelenggu dari angka 55. Mungkin kamu akan sering ngelihat pertanda dari semesta, ngeliat angel number 555, 555. Ini juga ada konflik batin. Di dalam situasi dirimu, pekerjaan kamu, kompetisinya banyak. So, untuk bisa meraih sesuatu yang lebih, harus mencari keunikan sendiri, atau ngebuat keunikan kamu sendiri.
Jadi saat sekarang nanti saran aku adalah kalau kerja, gali potensi diri sendiri. Semakin kamu bisa gali potensi sendiri, semakin kamu jadi istilahnya jati diri kamu sendiri, peluang untuk mendapatkan uang lebih besar lagi gitu. Karena yang punya keunikan dirimu aja. Lalu di sini ada kemelekatan soal finansial. Konsepnya kayak kucing. Kucing kalau dikejar lari. Tapi kalau kita diem aja, biasa aja, santai gitu, kucing yang akan mendekat, ya nggak sih? Kucing yang akan menarik perhatian, mencoba menarik perhatian gitu. Jadi sama kayak konsep uang di energi dirimu, semakin kamu kejar, itu semakin lari, semakin sulit untuk digapai. Kayak genggam pasir, semakin erat kamu genggam, itu hilang lama-lama gitu. Tapi kalau kamu semakin santai, semakin ikhlas, semakin legowo, berusaha untuk bisa fokus ke diri sendiri, tujuannya juga untuk membahagiakan diri sendiri, bukan untuk ngejar materi, itu semakin masuk ke dalam hidup kamu. Jadi rezekinya datang saat kamu mampu untuk legowo, kamu mampu untuk ikhlas, mampu untuk let go. Ini potensi dari semestanya gitu. Aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya. Potensi akhir tahun soal finansial atau blessing yang akan datang. Nanti akan ada hal-hal yang mungkin seperti godaan ya, karena energi the devil itu pasti sesuatu yang sangat menggoda. Ini biasanya menggoda moral, menggoda prinsip gitu. Kalau misalnya tidak kuat moralnya, pasti akan tergoda. Dan itu yang jadi tantangan besar. But the devil itu juga ngomongin soal passion. Passionnya gede banget untuk ngeraih finansial yang lebih, which is bagus. Di sini, what will happen? Ini, kalau misalnya tadi ketidakmampuan manusia untuk melihat rezeki, itu bukan salahnya semesta nggak ngasih, ya nggak sih? Karena nggak mampu untuk lihat. Nah ini, ibaratkan this is your situation sekarang. Sorry. Eight of Swords itu terjebak sama pikiran sendiri, terjebak sama anxiety, terjebak sama kecemasan. Anxiety, kecemasan, desperation itu adalah low vibration, vibrasi yang low. Sementara finansial atau uang itu vibrasinya tinggi. Kita harus feeling joy, kita harus bersyukur, punya rasa keikhlasan, at least netral perasaannya gitu. So ini yang harus dilepaskan dari hidup kamu. Sudah harus kurang-kurangin overthinking, hal-hal negatif atau terjebak sama ketakutan sendiri. Fear itu sesuatu yang membatasi kamu untuk ngeraih finansial yang lebih baik lagi gitu, atau rezeki yang lebih baik lagi gitu. Jadi ketakutan, mungkin yang namanya manusia ya, karena pengalaman hidup pasti ada rasa ketakutan, tapi kita punya tanggung jawab untuk bisa menghadapi ketakutan itu gitu. Kamu punya power, jika memang ada rasa ketakutan, berarti you have the power, punya kekuatan untuk menghadapi itu gitu. Sometimes ilusi yang akhirnya menjebak diri kamu, kayak memperlihatkan ketakutan lebih besar daripada dirimu, padahal enggak, sebaliknya, kamu yang lebih besar daripada ketakutan itu gitu. Jadi dari energi The Eight of Swords ini, simpelnya adalah ya musuhmu adalah pikiranmu sendiri gitu. Kalau untuk konsep meraih finansial atau hal-hal yang bentuknya rezeki dalam bentuk materi gitu. Karena di sini nanti di akhir tahun, the Ace of Pentacle itu datang karena kita mampu untuk bersyukur. The Ace of Pentacle juga bentuknya seperti rezeki yang datang dalam bentuk materi yang cukup besar, bukan hanya untuk bekal yang sekarang atau memenuhi kebutuhan yang sekarang, tapi bekal untuk masa depan juga. Ini harus ditambahin pengetahuan atau literasi finansial agar kamu bisa yang datang ini, rezeki yang besar ini dalam bentuk materi, bisa bertahan bukan hanya untuk sekarang tapi untuk masa depan juga gitu. And also di sini balik lagi keberanian untuk bisa punya kebebasan. You have freedom, kamu punya kebebasan. Caranya bisa lebih praktikal lagi, coba bikin planning tentang masa depan. Jadi di akhir tahun ada pemikiran yang lebih simpel lagi soal finansial. Nah, itu yang akan menjadi pintu kebuka lah gitu untuk finansial atau materi-materi datang. Aku bakalan lihat what will happen in the future ya, mungkin di awal tahun secara finansial. Kalau aku lihat di sini ada kepuasan,
bisa dibilang kepuasannya dalam bentuk ngerasa damai gitu. Yang tadi aku bilang, vibrasi yang tinggi kayak kedamaian, ngerasa puas soal kehidupan, kebahagiaan, itu yang akan attracting energi uang gitu. Jadi ini pun mampu untuk bukan hanya memenuhi diri sendiri, tapi untuk bagi-bagi. Let's say kayak kamu ada orang-orang yang kamu cintai, kamu mampu untuk menafkahi, kamu mampu untuk bisa memberikan hadiah ke orang-orang yang kamu cintai. But kalau aku lihat Queen of Cups itu kayak berdamai sama diri sendiri juga gitu. Jadi konfliknya yang tadi sudah mampu kamu hadapin. Nah, ini potensi diri di masa depan atau di awal tahun. Fulfillment istilahnya. Istilahnya yang tadi ngerasa kosong jadi terasa penuh. Kamu juga mampu untuk memulai atau mencintai diri pekerjaan sendiri gitu. Jadi mencintai diri sendiri karena melakukan pekerjaan itu gitu. Dan kalau aku lihat ini energinya jadi bukan hanya kamu mencintai pekerjaan kamu, tapi pekerjaan kamu mencintai kamu juga gitu. Karena di sini dari energi the lovers, pertama ini ada yang dapat partnership atau bekerja sama. Kolaborasi itu bisa jadi hal yang ngebantu buat achieving sukses. Atau bahkan dari energi the lovers itu kayak kontrak di pekerjaan gitu. Balik lagi, pekerjaan yang mencintai dirimu, emang kamu menemukan panggilan jiwa untuk pekerjaan inilah gitu. Ini pekerjaan yang cocok. But the lovers itu juga kayak sebuah, untuk kalian yang mungkin lagi nyari pekerjaan, ini ngomongin soal kontrak gitu, bekerja sama istilahnya. Nah, dari the lovers nantinya di awal tahun ada choices, pilihan juga. Mungkin ini pilihan pekerjaan atau pilihan kayak antara mau fokusin untuk bisa mengembangkan hobi yang akan menghasilkan finansial atau pekerjaan pokok gitu. Jadi kemungkinan beberapa dari kalian bisa handle dua hal sekaligus. Aku bakalan lihat di Oracle card-nya. Di sini try to love what you do, itu akan sangat ngebantu. Energi love itu juga vibrasi yang sangat tinggi. Saat kita mencintai sesuatu, kita mencintai diri sendiri lah, especially ya, terutama ya, cari konsep atau pahamin konsep soal mencintai diri sendiri gitu. Itu energinya kayak magnet untuk energi uang gitu. Ini wisdom, kedewasaan. Nanti akan lebih pandai lagi untuk gimana cara dapetin uang yang lebih atau bahkan dapetin peluang yang lebih. Going forward sama diligence. Nanti akan lebih disiplin. Also, kedisiplinan itu yang juga akan ngebantu soal finansial, tapi nanti akan rapih sekali kehidupan finansialnya, tertata rapih gitu. Mungkin karena tadi menambah knowledge atau menambah pengetahuan atau literasi soal finansial, itu yang akan sangat ngebantu untuk bisa kayak merapikan dirimu untuk masa depan gitu secara finansial. Aku bakal lihat lagi. Wealth ini kayak simbol kekayaan. Jadi kamu pasti punya mimpi, kamu pasti punya bisa imajinasi lah gitu, menggambarkan dirimu di masa depan kayak gimana. Visualisasi bisa ngebantu, but kalau aku lihat saat kita punya perasaan atau punya passion besar untuk ngeraih sesuatu gitu, kayak kita punya mimpi gede banget nih, mimpinya sampai kayak almost every day itu ngebayangin itu gitu. Kemungkinan itu untuk dirimu. Jadi karena di sini ada wealth, jadi secara alam bawah sadar pun memang membutuhkan ini gitu, atau memang ini jalanmu yang untuk kamu raih kekayaan ini. Cuman dari wealth sendiri datangnya kan dari perasaan ya. Ngerasa kaya tuh gimana sih? Coba pahamin. Lifestyle atau misalnya pola hidup, pola pikir untuk jadi kaya, atau pola hidup orang kaya gimana sih gitu. Pelajaran itu aplikasikan ke hidup. Also yang penting adalah menghadapi ketakutan sendiri. Di sini fighting. Jadi apa yang buat kamu takut? Apa yang bikin kamu tuh selalu mau maju mundur lagi gitu? Apa? Orang kah? Manusia kah? Atau bahkan ketakutan ilusi kah? Atau keadaan kah? Apa itu? Gitu. Jadi hadapin. Kita bakalan lihat.
What happen in the future? What I see di sini adalah selebrasi. Kalau aku lihat mungkin di akhir tahun udah kerasa ya, sampai ke awal tahun itu ada konsep kesuksesan di bidang pekerjaan dirimu. Jadi kamu mampu untuk selebrasi. But ada satu hal yang harus kamu tempuh, which is ngambil jalan. Langkah apa? Jadi udah mulai dari sekarang nih, gitu, abis nonton udah mulai mikir, langkah apa yang harus aku lakukan agar diriku di masa depan itu mendapatkan apa yang aku pengen, gitu. Jadi ngebayangin diri kamu, imajinasikan posisinya gimana, finansialnya seperti apa, kebahagiaan kayak gimana yang diraih, contoh-contoh materi, tinggal di mana, mengendari apa gitu contohnya. Imajinasikan dirimu seperti itu, lalu lihat lifestyle kayak gimana, apa yang dilakukan tiap hari gitu. Jadi ambil keputusan berdasarkan apa yang kamu mimpikan. Karena kalau dari The Roads ini ibaratkan kan ada perempatan nih gitu. Di perempatan jalan kamu harus milih jalannya yang mana, lurus, kanan, kiri gitu. Itu yang akan sangat ngebantu buat ngambil jalannya gimana gitu, buat ngebuka pintu seperti apa gitu. Jadi saat kamu ngelangkah ngambil jalan, pintu-pintu itu akan terbuka gitu, atau bahkan menemukan jalan yang mulus gitu, memang diperuntukkan untuk dirimu. So, belajar untuk kontemplasi. Ini yang harus dilakukan saat ini. Jadi aku recap dulu, yang harus dilakukan adalah mampu untuk bisa mengontrol konflik batin. Apapun yang kamu rasa itu kamu bawa dari masa lalu, trauma-traumanya dihadapin dulu, ketakutan yang dihadapin, sudah harus mulai mengaplikasikan lifestyle atau pola hidup yang sesuai sama potensi dirimu di masa depan gitu, dan ngambil keputusan itu gitu. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi nanti akan lebih detail, spesifik pesan-pesannya atau saran-sarannya untuk dirimu, disesuaikan sama pekerjaan kamu, sama kehidupan kamu. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misal kamu mau request tema-tema seperti apa, silahkan. Aku senang banget kalau misal kamu mau request. Boleh dengan judulnya juga. So this is your reading. Bye!